Suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai melaksanakan salat berjamaah, beliau kemudian duduk termenung. Lalu para sahabat menyaksikan mata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaca-kaca. Tetesan dan butiran air mata keluar dari mata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian selang beberapa waktu, para sahabat menyaksikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Maka Sayyiduna Umar bin Al-Khattab memberanikan diri mendekati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Umar bin Al-Khattab bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tadi kami memperhatikan engkau meneteskan air mata ya Rasulullah. Lalu kemudian beberapa saat kami memperhatikan engkau tersenyum ya Rasulullah. Apa gerangan yang sedang terjadi?" Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan aku mukasyafah untuk melihat yaumul hisab, hari hisab, di mana ada dua orang laki-laki. Ia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang di antaranya mengadukan tentang kezaliman saudaranya. Lalu kemudian ia katakan kepada Allah, "Ya Rabb, dulu saudaraku ini di dunia dia zalim kepadaku ya Rabb. Maka pada hari ini aku menuntutnya di hadapan Engkau ya Rabb. Timpakan kepadanya seluruh dosa yang pernah aku lakukan di dalam hidupku ya Rabb." Maka kemudian seseorang di antaranya menjawab, "Wahai saudaraku, bagaimana bisa aku memikul dosa-dosamu, sedangkan dalam hidupku aku pun banyak melakukan dosa." Lalu kemudian orang yang terzalimi tadi menyampaikan kepada Allah, "Ya Rabb, kalau begitu pindahkan amal-amal kebaikannya kepadaku, agar seluruh amal kebaikannya menjadi milikku." Maka menjawablah orang yang berbuat zalim tadi, "Bagaimana bisa amal kebaikanku ini pindah kepadamu, sedangkan aku sangat sedikit amal kebaikannya?" Maka kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata karena melihat betapa dahsyatnya yaumul hisab. Di sanalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata menjelaskan kepada sahabat betapa beratnya hari yang dinamakan hari penghisaban itu, sampai seseorang menginginkan agar dosanya dipikul oleh orang lain, dan ia menginginkan agar pahala-pahala amal kebaikan orang lain dipindahkan kepada dirinya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang terzalimi itu untuk mengangkat wajahnya. "Angkatlah wajahmu wahai hambaku." Maka kemudian ketika hamba itu mengangkat wajahnya, ia memandang di hadapannya terdapat istana-istana yang megah. Lalu kemudian hamba yang terzalimi itu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, istana-istana yang megah ini milik Nabi yang mana ya Allah? Milik syuhada yang mana ya Allah? Milik orang saleh yang mana ya Allah?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Istana-istana itu adalah milik orang yang mampu membayar harganya." Maka orang itu pun bertanya, "Bagaimana bisa itu ya Rabb? Engkau pun mampu untuk membeli istana-istana itu. Bagaimana caranya ya Allah?" "Engkau mampu membelinya dengan memaafkan kesalahan saudaramu. Maka sekarang bangunlah, berangkatlah kamu menuju istana itu, dan gandeng tangan saudaramu, ajak ia untuk masuk ke dalam istana itu." Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan kejadian itu. Beliau pun tersenyum melihat betapa maha rahman dan maha rahimnya Allah hanya dengan memberi maaf kepada orang lain. Maka orang itu pun dimasukkan ke dalam satu istana yang megah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syawal ini banyak dijadikan oleh umat Islam sebagai bulan untuk saling bermaaf-maafan, bulan untuk kita halal bihalal. Ini adalah satu kebiasaan yang baik, namun saling memaafkan tidak dibatasi oleh bulan Syawal. Kapanpun dan dimanapun kita dituntut untuk dapat saling memaafkan,
Karena amal memaafkan ini adalah salah satu di antara amal yang tidak dapat dihitung pahalanya oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Sungguh balasan keburukan itu adalah keburukan yang setimpal dengannya. Maka barang siapa yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, lalu ia mampu berbuat baik, sesungguhnya balasannya di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Allah memberikan maaf kepada orang lain adalah amal yang agung di sisi Allah. Bahkan malaikat pun tidak tahu berapa besar balasan Allah terhadap orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain.